Oke sahabat tani dimanapun berada, sahabat KJ semuanya, di video kali ini saya sedang melakukan penggemburan lahan juga perbaikan untuk penyinaran lahan kemukus saya di lahan ini. Apa yang penting di video ini? Yang terpenting ini saya menggunakan cara lama di tahun 2021 sudah saya praktekkan kala itu, dan hasilnya luar biasa, yaitu dengan kita mengalihkan batang. Contohnya ini tadinya di pohon cengkeh ini yang tinggi lah, ini tinggal segini nih. Ini rencana tajarnya mau saya buat ya paling tinggi 2 meter, bahkan rata-rata nanti 1,5 meter. Jadi saya membuat tajar nanti 2 meter, tapi yang dimasukkan ke tanah itu kisaran 0,5 meter, jadi kuat. Dan ini peralihan batang ini cukup bagus, bisa menolong tanaman yang ada di sebelah kanan teman-teman. Itu ada yang layu akibat pangkalnya nyaris busuk dan sudah dipendam dari sini sahabat. Ini pangkalnya ini terus dipendam ke sana, lalu dirampatkan ke situ satu tajar, ini satu tajar, jadi satu batang jadinya 2 tajar. Terus yang kedua kalinya ini saya menggemburkan tanah karena sudah hampir 2 tahunan ini enggak digemburkan lagi, sehingga sudah ada yang padat tanahnya. Nah ini saya kalau menggemburkan tanah cuman begini sahabat. Barangkali sahabat masih ada yang bingung menggemburkan tanah yang ada di sekitaran tanaman kemukus supaya pertumbuhannya tetap bisa terjaga. Selain kita mengaplikasikan pupuk untuk nutrisi tanaman kemukus ini, juga lahan kita sering digemburkan dengan tujuan supaya akar itu menjalarnya enak. Jadi kalau saya hanya begini tok sahabat, karena ini ada apa batang kemukus yang dipendam ke sana tadi, jadi saya kasih contoh di sekitaran ini pangkalnya ini. Jadi saya cuman begini tok. Kalau saya pribadi tidak takut dengan adanya akar kemukus yang patah akibat ini kena alat penggembur, karena nanti si akar itu akan tumbuh akar yang baru lagi. Saya cuman begini. Nah otomatis nanti saat hujan ini akan langsung menyerap ke dalam air hujannya, sehingga tidak menggenang di tanah ini sekitaran pangkal tanaman kemukus, air yang tidak kasat mata. Nah ini permukaan tanah di sekitaran tanaman kemukus yang sudah digemburkan, hasilnya seperti ini. Dan ini berongga-rongga tanahnya, sehingga nanti kalau sudah musim hujan ini air akan cepat masuk ke dalam, meresap ke dalam tanah dan tidak genang yang tidak kasat mata. Dan nanti lahan tetap stabil untuk kelembaban, untuk menjaga kelembaban juga. Jangan lupa kita mengaplikasikan nanti di musim hujan dengan kapur dolomit, itu lebih bagus. Dan saya akan cek lahan saya nanti berapa pH-nya. Saya akan coba cek lahan saya pH-nya berapa, khususnya di lahan yang sudah digemburkan ini, untuk mengetahui pH tanah saya berapa. Teman-teman bisa sama-sama melihatnya. Nah ini alat cek pH tanah saya. Ini dulu saat saya beli 150 berapa ya, saya agak lupa. Kalau teman-teman mau membelinya di toko online banyak. Kalau harga yang sekarang saya kurang tahu guys.
Dan kalau saya mengecek lahan ini di batas minimal ini, tapi akan saya cek di batas yang ini nanti kelembabannya OPH-nya di lahan saya berapa, dan ini menunjukkan angka 7. Kalau belum ditancapkan ke tanah itu ini menunjukkan angka 7. Lah nanti kalau sudah ditancapkan ke lahan ini akan berubah angkanya dengan sendirinya. Ini akan saya cek pH tanah saya di lokasi yang ini dulu guys, kita tancapkan. Dan ini berapa ini 6, berapa pH tanah di lokasi yang ini masih kurang dikit banget. Nah ini padahal di musim kemarau, kalau nanti di musim penghujan akan lain lagi guys. Saya akan cek lagi di daerah yang lain, di titik yang lain, di lahan yang tanahnya seperti ini. Kita tancapkan sampai batas, saya nancapkan yang maksimal itu hampir kelelep. Ini juga 6, belum sampai 7. Berarti di musim kemarau ini pH tanah saya masih kurang 1. Saya coba lagi di titik yang ini, di tanaman yang ini, nanti pH-nya berapa teman-teman bisa melihatnya. Dan ini tanaman saya, tanaman kemukus. Nah ini di dekat pangkal tanaman kemukus masih 6, di ya lahan saya ini memang kurang pH-nya. Kalau dibiarkan begitu saja ngalamat tanaman kemukus saya habis guys. Jadi ya dengan pH yang segini 6, di musim kemarau, kalau tidak diupayakan maksimal ya game over. Dan yang terakhir di tempat yang biasanya pH-nya drop, ini akan saya cek lagi, kita lihat bersama-sama nanti pH-nya berapa. Dan yang terakhir pH-nya adalah 5, berapa itu, penglihatan saya sudah agak berkurang, fokusnya jadi kurang jelas, tapi yang jelas di angka 5, tidak sampai 6. Padahal sekali lagi ini di musim kemarau pH-nya segini 5, di titik yang ini, dan ini harus nanti lahan ini dilakukan penanganan yang serius sahabat. Nah, ini hasil sementara renovasi kebun, memendekkan tajar, sudah hasilnya begitu. Dan sebelah sini juga sudah dipendekkan, yang tadinya 5 meteran sekarang menjadi 2 meter, tapi ini belum diganti dengan tajar mati. Begitu sahabat, pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sahabat.